Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Semangat ya belajar pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu berbicara tentang novel sejarah. Adapun yang mau kita kupas yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung pada novel sejarah. Anak-anak, novel sejarah merupakan teks yang berisi mengenai fakta-fakta yang terjadi, kemudian kita tulis dalam bentuk novel, yang mana tentunya di dalamnya banyak menggunakan kata-kata kiasan ataupun kata-kata yang bermakna konotatif. Contoh, pada saat membuat novel, kita banyak menggunakan kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya, yaitu konotatif. Untuk mengatakan bahwa kita sekarang sedang susah, bahasa konotatifnya kita gunakan hatiku merana. Nah, hatiku merana artinya sedang susah. Bahasa denotatifnya sedang susah. Konotatifnya hatiku merana. Dalam novel sejarah, menggunakan kata-kata konotatif dominan untuk mengungkapkan kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu waktu. Nah, anak-anak, nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah ada nilai pendidikan, moral, sosial, budaya. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel adalah pesan yang akan disampaikan oleh penulis dalam novel. Contoh, mereka menjinjing bakul besar. 1 atau 2 bertumpukan di punggung, diikat erat oleh selendang yang diselempangkan pada kedua bahu dan disimpulkan kedua ujungnya di depan dada. Di atas kepala, mereka menyungging sebuah atau beberapa tampan berisi barang dagangan pula. Mereka menjunjung maksudnya itu ya. Nah, sebenarnya kutipan dari novel ini ingin mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat tertentu yang membawa barang menaruhnya di atas kepala ya. Biasanya kebanyakan orang membawa barang dijinjing ya, pakai plastik kresek. Tapi ini di kebiasaan pada suatu masyarakat itu dia membawa barang tapi dijinjing di atas kepala. Kutipan novel ini mengandung nilai apa anak-anak? Nah, kalau kita lihat berarti itu mengandung nilai budaya, kultural. Kenapa? Karena nilai itu mengandung hubungan yang mendalam dengan peradaban atau kebudayaan masyarakat tertentu. Bibi-bibi misalnya kalau di Kalimantan Barat atau daerah kita jual sayur, pasti dia menggunakan apa? Dia membawa barangnya di atas kepala, dijinjing di atas kepala. Nah, itu berarti nilai kebudayaan. Contoh kedua, di waktu-waktu lain aku dapat tinggal seharian di rumah salah satu seorang dari mereka. Demikian kami bergantian. Kadang-kadang mereka bermalam di rumah kami atau aku di rumah mereka. Aku mulai keluar dari lingkungan keluarga, mengenal adat serta kebiasaan di tempat-tempat orang lain dengan pandangan yang lebih kaya. Nah, kutipan dari novel ini ingin mengatakan bahwa jika kita berada di tempat orang dan di tempat orang itu ada kebudayaan yang mereka sedang hormati, berarti kita juga harus menghormati budaya itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menghargai kebudayaan orang lain, jangan meremehkan kebudayaan orang lain. Nah, nilai apa yang terkandung dalam kutipan itu? Itu tadi nilai budaya, karena ada kata-kata mengenal adat serta kebiasaan di tempat orang lain dengan pandangan yang lebih kaya. Berarti dengan pandangan yang lebih kaya itu kan berarti menghormati budaya orang lain. Nah, ini juga sama, nilai yang terdapat adalah nilai
nilai moral ya, nilai moral. Kenapa nilai moral? Karena etika dia berperilaku, di mana menghormati budaya orang, itu etika. Kemudian contoh selanjutnya, nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan. Dengan cepat bawang merah mengambil labu yang besar dan tanpa mengucapkan terima kasih, dia melenggang pergi. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang yang serakah. Nah, anak-anak, ada petuah dalam kutipan novel ini. Itulah balasan bagi orang yang serakah. Seperti di film-film FTV itu biasa ada cerita yang jika dia berbuat kejahatan, ujung-ujungnya dia kena azab. Nah, itu merupakan cerita yang mengandung petuah. Petuah apa? Nilai moral bahwa kita sebaiknya melakukan hal yang positif, maka kita memperoleh hal yang positif pula. Bila kita melakukan hal yang negatif, jatuhnya kita akan berdampak negatif juga bagi kita. Nah, contoh lain, sisa-sisa tangkai serta kupasan sayur dan buah selalu dikumpulkan. Salah seorang pembantu atau kami sendiri biasa memotongnya kecil-kecil, hampir menyacahnya, lalu membagikannya kepada ayam di pelataran dan itik di kebun belakang. Berarti itu nilai apa? Nilai sosial ya. Jadi apa saja nilai yang terkandung pada novel sejarah, anak-anak? Jadi nilai yang terkandung dalam novel sejarah yaitu pertama, nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik dan buruk. Misalnya, berbakti kepada orang tua, jujur, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Jadi nilai moral itu lebih mengarah kepada pribadi kita, tingkah laku kita. Sedangkan nilai sosial itu lebih kepada orang lain. Bagaimana kita menolong orang lain, berhubungan dengan orang lain, dengan cara saling memberi, tenggang rasa, saling menghormati pendapat. Kemudian nilai budaya atau tradisi, nilai-nilai yang terkait dengan kebiasaan, tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Adat istiadat, misalnya perkawinan, kematian ya, cara berpakaian, kesenian, upacara adat. Nah, nilai budaya barat dengan budaya dari dalam negara kita berbeda. Kalau budaya barat itu lebih mengarah kepada tradisi-tradisi yang contohnya kalau mereka suka minum sempien yang beralkohol, itu kenapa? Karena di daerah mereka dingin, tempat kita minum sempien malah makin panas. Ya kan, itu tradisi mereka. Kemudian nilai religi adalah agama, nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Contohnya cara beribadah kepada Tuhan, sistem kepercayaan atau agama. Nah, anak-anak, di dalam cerita novel sejarah juga mengandung nilai hedonik. Nilai hedonik itu adalah nilai yang dapat memberi kesenangan langsung kepada pembaca, yang bertujuan untuk menghibur. Nah, kalau kutipan novelnya banyak menggunakan kata-kata yang indah, contoh nih, air kelihatan tenang, tetapi tentulah ada arus kuat yang berputar di sana. Karena kulihat ada beberapa batang pohon pisang yang terapung, setengah patah maupun hancur. Sekali-sekali kedengaran suara air terpukul, begitulah berkali-kali. Aku berhasil dapat menyaksikan beberapa ekor ikan yang melompat atau bergerak menyelinap menghindari sesuatu. Nah, ini adalah kutipan novel yang mengandung nilai seni yang tinggi karena pilihan katanya ya. Intinya, kutipan novel ini ingin mengatakan bahwa di dalam sungai itu ada ikan. Nah, hanya ingin mengatakan itu, tapi dia menggunakan kata-kata yang indah. Sehingga ketika kita membacanya, kita merasa terhibur. Nah, yaitu itu artinya bahwa nilai hedonik. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu. Sekarang tugas kamu ya, carilah penggalan teks novel sejarah. Kemudian baca dan tentukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya. Seperti yang Ibu jelaskan di atas. Kamu cari
Yang mengandung nilai agama, kamu beri 1 kutipan. Yang mengandung nilai pendidikan 1 kutipan, mengandung nilai moral 1 kutipan, mengandung nilai sosial dan nilai budaya ya. Selamat membaca novel sejarah. Semangat ya, salam sehat, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.